Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang audit investasi dan surat berharga terhadap KAP Sabar dan Rekan yang beralamat pada Jalan Saturnus Utara nomor 4A, Majalengka, Margahayu Raya, Kota Bandung, Jawa Barat. Kelompok kami terdiri atas 4 orang, yaitu Muhammad Abdul Ramdhani, Nabila Zamba, Nasya Zahra, Naswa Sania Nurhaliza. Kemudian materi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama ada tujuan audit surat berharga dan investasi. Yang kedua prosedurnya. Yang ketiga di prosedur auditnya. Langsung aja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Nabila Zamba. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan audit dan juga tujuan audit surat berharga dan juga investasi. Yang pertama itu ada untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas temporary dan long term investment. Adapun tujuan ini memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang cukup kuat untuk melindungi investasi sementara atau yang bersifat temporer dan juga jangka panjang. Auditor juga menilai apakah ada prosedur yang memadai untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan atau kecurangan terkait investasi tersebut, seperti kebijakan pemisahan tugas dan otoritas yang tepat dalam keputusan investasi. Yang kedua ada untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca betul-betul ada, dimiliki oleh dan atas nama perusahaan klien per tanggal neraca. Kepemilikan surat berharga ini bertujuan untuk memastikan bahwa surat berharga yang dilaporkan neraca benar-benar ada secara fisik atau tercatat, serta dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca tersebut. Auditor juga memeriksa bukti kepemilikan seperti sertifikat saham, konfirmasi dari pihak ketiga, atau dokumen lainnya untuk memastikan bahwasannya perusahaan tersebut memang memiliki surat berharga yang telah dicantumkan. Terus yang ketiga ada untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan juga uangnya telah diterima oleh perusahaan. Tujuan ini juga memastikan bahwasannya pendapatan yang dihasilkan dari surat harga tersebut seperti dividen atau bunga telah diakui dengan benar dalam pembukuan perusahaan. Auditor juga memverifikasi apakah uang tersebut benar-benar diterima oleh perusahaan tersebut. Misalnya melalui pemeriksaan rekening bank dan juga memastikan bahwasannya tidak ada pendapatan yang terlewatkan yang dicatat secara salah. Terus yang keempat ada untuk memeriksa apakah penilaian atau valuation dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia atau SAK atau ETAP atau IFRS. Ini nih memastikan bahwasannya surat berharga ini dinilai atau dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan juga penilaian ini bisa mencakup biaya perolehan, nilai wajar, atau metode lainnya yang sesuai dengan SAK atau standar akuntansi keuangan atau ETAP atau IFRS. Eh, Auditor juga mengecek apakah penilaian tersebut dilakukan dengan benar atau apakah ada indikasi penurunan nilai yang perlu diperhitungkan oleh auditor itu sendiri. Terus yang kelima ada untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK atau ETAP atau IFRS. Ini juga memastikan bahwasannya surat berharga disajikan dengan benar dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ini termasuk bagaimana surat berharga tersebut diklasifikasikan. Misalkan apakah itu investasi sementara atau investasi jangka panjang, dan apakah pengungkapan yang dilakukan eh,
Dan apakah pengungkapan yang telah dilakukan oleh auditor? Auditor juga memeriksa apakah perusahaan mengikuti ketentuan penyajian dan pengungkapan yang telah dilakukan oleh standar akuntansi yang berlaku di sana. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya ada prosedur audit investasi dan surat berharga yang akan dijelaskan oleh Nasya Zara. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin selanjutnya saya akan melanjutkan bagaimana sih prosedur dalam pemeriksaan surat berharga, di mana prosedur ini adalah untuk mencapai tujuan yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Nah, di sini itu kita sebagai audit harus mempelajari dan juga mengevaluasi internal control atas temporary and long term investment. Caranya itu kita bisa menggunakan internal control questionnaires, di mana internal control questionnaires ini adalah kuesioner yang bisa diisi oleh karyawan dan juga pihak-pihak yang terkait dengan keuangan di perusahaan. Bisa dewan direksi, pemegang saham luar biasa atau saham preferen, dan juga bisa karyawan yang memang berada di bagian keuangan gitu. Di mana isi dari kuesioneris itu, kuesionernya yang apa namanya? Yang berhubungan dengan surat berharga itu bisa dilihat di sini ya, sudah tertera. Kemudian lanjut untuk prosedur selanjutnya itu bisa di next slide. Nah, prosedur yang kedua, 3 dan 4 ini kita akan melakukan prosedur ini untuk mencapai tujuan, yaitu memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di LPK itu memang betul-betul ada dan dimiliki oleh dan atas nama perusahaan per tanggal laporan neraca. Di mana yang pertama itu kita sebagai auditor harus meminta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhirnya. Kita boleh atau memang harus sih meminta rincian surat berharga yang eh, ada gitu tertera saldo awalnya, kemudian jika ada penambahan apakah ada gitu. Kemudian jika ada pengurangan juga apakah ada rincian surat berharganya serta saldo akhirnya yang memang nantinya tertera di laporan posisi keuangan. Kemudian kita juga harus memeriksa fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga kepemilikannya. Nah, ini teh periksa fisik ini teh kita harus memeriksa dokumen-dokumen yang memang mendukung gitu dari apakah si surat berharga ini yang tertera di laporan posisi keuangan itu teh benar-benar ada atau enggak. Misalkan ada obligasi, apakah obligasinya itu ada, misalkan atau enggak. Ada saham yang memang kita beli gitu dari perusahaan lain, itu kan pasti ada dokumen atau bukti pendukungnya, itu teh kita periksa apakah memang benar-benar ada atau enggak gitu. Kemudian yang keempat yaitu mencocokkan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga, di mana kita harus mencocokkan nih data yang memang dikasih rincian dari perusahaan dan juga berita acara pemeriksaan fisik yang kita lakuin kemarin itu. Jadi apakah cocok atau enggak? Kalau misalkan enggak cocok, kita harus mencurigai gitu. Harus apa namanya? Harus skeptis juga supaya kalau misalkan ada ketidakcocokan itu bisa kita rundingkan lagi mengenai perikatan audit yang kita lakukan dengan perusahaan yang memang sebelumnya sudah melakukan perjanjian dengan kita. Pada saat memeriksa fisik juga kita harus benar-benar jeli gitu. Kalau misalkan kata perusahaan ada nih surat obligasinya, nah, kemudian yang keenam itu kita harus mencocokkan saldo akhir rincian tersebut dengan buku besar. Nah, hasil dari matematikal akurasi yang telah kita hitung nih, tapi kita juga harus benar-benar apa namanya jeli gitu ya ngitungnya. Jangan sampai kita ngitung tapi ternyata kita yang salah. Karena di hasil penghitungan kita itu harus dicocokkan lagi dengan buku besar yang ada di perusahaan. Kalau misalkan cocok ya berarti aman, kalau tidak berarti patut diwaspadai. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus melakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya, di mana vouching itu kita ya harus menghitung ulang gitu. Benar nggak sih ada pembelian atau penjualan dari surat berharga ini? Terus kalau misalkan dijual atau dibeli,
itu teh yang berhak mengotorisasi atas penjualan dan pembelian itu teh siapa gitu. Misalkan dewan direksi atau enggak direktur utama keuangannya gitu. Periksa di situ teh ada enggak tanda tangan mereka gitu. Kalau misalkan ada berarti aman, kalau enggak berarti kan patut dicurigai juga. Serta kelengkapan bukti pendukungnya. Bukti pendukung itu bisa surat berharga, bisa obligasi, itu kan pasti ada surat-suratnya. Nah, kita tuh harus memastikan bahwa bukti pendukungnya itu memang benar-benar ada gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya materi yang sama akan dilanjutkan oleh Naswa Hasanif. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi lanjutan tentang prosedur audit investasi dan surat berharga. Yang kedelapan ada periksa perhitungan bunga dan dividen serta perpajakannya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bunga atau dividen yang diterima dari surat berharga telah dihitung dengan benar dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam pemeriksaan ini, auditor memastikan bahwa seluruh bunga atau dividen yang diperoleh sudah dibukukan dalam laporan keuangan. Yang kesembilan ada periksa harga pasar surat berharga pada tanggal neraca. Pada tanggal neraca, harga pasar surat berharga harus dibandingkan dengan harga beli untuk temporary investment atau investasi jangka pendek. Nilai yang digunakan dalam laporan keuangan adalah yang lebih rendah antara harga pasar dan harga beli atau lower of cost of market. Sementara untuk long term investment, investasi jangka panjang, valuasinya berdasarkan harga beli kecuali jika ada indikasi penurunan harga pasar yang signifikan dan berkepanjangan. Yang ke-11 ada diskusi dengan manajemen tentang perubahan tujuan pembelian surat berharga. Auditor harus berdiskusi dengan pihak manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan terkait pembelian surat berharga. Perubahan ini penting karena dapat mempengaruhi klasifikasi surat berharga, misalnya dari investasi jangka pendek menjadi jangka panjang atau sebaliknya. Yang ke-11 ada periksa subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum laporan keuangan diselesaikan. Auditor harus memeriksa apakah ada kejadian signifikan seperti penjualan surat berharga yang dapat mempengaruhi klasifikasi atau pengungkapan surat berharga tersebut di laporan keuangan. Yang ke-12 ada periksa apakah penyajian sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Surat berharga harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia seperti PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, ETAP, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan IFRS, yaitu International Financial Reporting Standards. Auditor harus memastikan bahwa penyajian ini sesuai dengan aturan yang berlaku agar laporan keuangan dapat diterima secara umum. Dan yang terakhir ada tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporer dan long-term investment. Setelah melalui seluruh prosedur di atas, auditor harus menarik kesimpulan apakah saldo investasi jangka pendek dan jangka panjang telah disajikan secara wajar dan laporan keuangan baik dari segi perhitungan, pengklasifikasian, maupun penyajian. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, ada bukti prosedur audit yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kertas kerja audit ini merupakan dokumen yang digunakan dalam proses audit investasi, khususnya untuk memverifikasi surat berharga yang dimiliki oleh klien-klien, baik sebagai investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, dalam hal ini, klien yang diaudit adalah PT Peta. Bisa dilihat pada kolom per klien 31 Desember 2012. Di situ menunjukkan nilai investasi yang dilaporkan pada
oleh masing-masing klien, yaitu PT Domba Kecil yang sebesar Rp123.750.000, sedangkan PT Domba Putih sebesar Rp133.750.000. Nah, pada kolom sampingnya terdapat kolom pare. Pare adalah singkatan dari perbedaan antara realisasi dan estimasi. Nah, ternyata setelah diaudit, terdapat perbedaan dari hasil laporan dari masing-masing klien, yaitu senilai Rp87 juta pada debit untuk klien PT Domba Kecil dan 10 juta pada kredit untuk klien Domba Putih. Untuk kolom di sampingnya adalah hasil dari audit pada tanggal 31 Desember 2012, yaitu pada PT Domba Kecil senilai Rp210.750.000 dan PT Domba Putih ditotalkan Rp123.750.000. Sebagai perbandingannya di sini ditulis per audit 31 Desember 2011 adalah investasi pada tahun sebelum-sebelumnya. Kesimpulannya, dokumen ini menunjukkan total investasi pada tanggal 31 Desember 2012 yang bernilai Rp257.500.000, sementara nilai untuk setelah diauditnya itu sebesar Rp334.500.000. Perbedaan ini mencerminkan adanya penyesuaian dalam audit terhadap laporan. Lalu di bagian bawah tertulis bahwa dokumen ini dibuat oleh Restu dan diperiksa oleh Bambang dengan indeks H. Dokumen ini juga disusun pada tanggal 20 Januari 2013 dan diperiksa pada tanggal 28 Januari 2013 dengan periode audit hingga 31 Desember 2012. Nah, untuk yang terakhir ada hasil wawancara yang akan disampaikan oleh Nasya Zahra. Baik, terima kasih kepada. Mungkin tambahannya sedikit ya, karena memang dari yang tadi kita sudah sebutkan itu sudah mencakup semua yang memang disampaikan oleh Ibu Lina pada saat kita wawancara. Hanya saja pada saat kita wawancara itu ternyata kita juga baru menyadari bahwasanya kalau audit itu sebenarnya untuk semua akun gitu, bukan untuk investasi saja. Hanya saja kita memang terkhususkan atau dihususkan dalam pengerjaan tugas kelompok ini untuk mengetahui bagaimana sih cara atau prosedur dari audit surat berharga dan investasi tersebut. Lalu Ibu Lina juga menekankan kepada kami bahwa untuk audit itu bukti sangat diperlukan gitu. Baik bukti surat fisiknya ataupun bukti dari buku besar atau laporan keuangan dari perusahaannya, kita itu memang harus benar-benar jeli dalam memeriksa laporan keuangan dan juga bukti audit yang memang telah kita temukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekiranya segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.